Halo warga Perindapan, jumpa lagi bareng gue Al. Berhubung kali ini gue bakal ceritain film kedua Sinister. Sebelum lanjut, gue saranin kalian tonton dulu video gue sebelumnya, biar kalian gak kebingungan sama alur cerita kedua ini. Oh iya, buat kalian yang mau request cerita film, jangan sungkan tulis aja di kolom komentar. Oke, tanpa bacot sana sini, kita masuk aja ke filmnya. Kita akan melihat si deputi yang mengunjungi sebuah gereja. Di bilik pengakuan, dia bertemu dengan seorang pastor. Di sini dia menceritakan bahwa setelah kejadian di rumah Ellison Oswald, kini dia bukan lagi seorang deputi. Meskipun begitu, dia yang merasa khawatir kejadian di rumah Oswald terulang, masih melakukan penyelidikannya. Beralih ke Ceriamat, seorang mama muda yang bernama Courtney, juga kedua anak kembarnya yang bernama Dylan dan Jack, sedang asik berbelanja. Sedikit penjelasan, Courtney ini sedang berusaha bersembunyi dari mantan suaminya yang bernama Clint, yang ingin mengambil kedua anaknya. Lanjut, melihat ada seorang pria misterius yang mengawasinya, dia pun meminta agar anak-anak tidak jauh darinya. Di sini, Courtney yang semakin panik berusaha meninggalkan toko tersebut, dan si pria tadi mengejarnya. Namun, untung saja satpam komplek menghalangi pria tersebut, dan Courtney pun berhasil lolos. Kemudian, si pria itu pun terlihat menelpon seseorang. Ternyata, si pria misterius itu adalah orang suruhan Clint. Dylan yang baru sampai, menatap ke gereja yang berada di samping rumahnya. Diceritakan bahwa di gereja tersebut pernah terjadi pembantaian sebuah keluarga. Scene berpindah ke sebuah ruang kerja, di mana si deputi sedang menelpon agen properti untuk menanyakan keadaan rumah yang kini ditempati oleh Courtney. Si agen menjelaskan bahwa setelah ada tragedi di gereja, tidak pernah ada orang yang menghuni rumah tersebut. Lalu Sin menyoroti selembar potongan koran yang memberitakan bahwa pelaku pembunuhan setelah pembakaran kediaman Oswald telah tertangkap. Singkat cerita, Dylan yang berusaha tidur didatangi seorang anak. Anak ini adalah teman hayalannya yang bernama Milo. Di sini Milo mengajak Dylan ke basement rumah tersebut. Sesampai di sana, Milo menunjukkan sebuah kotak yang berisi vinil dan pemutar film. Bau-bau bugul nih bocah. Setelah Milo menyiapkan alat-alat tersebut, muncul anak lain yang bernama Ted. Ted pun kemudian memberikan rol film miliknya untuk diputar. Film tersebut adalah found footage keluarga Ted yang sedang memancing. Seperti di Sinister pertama, akhir video tersebut adalah pembantaian keluarga yang dilakukan oleh bocah yang menjadi korban bugul. Dylan yang tak sanggup menonton, akhirnya berlari menuju kamarnya. Keesokan harinya, deputi yang baru saja tiba di depan kediaman Courtney mengeluarkan jerigen bensin dari mobilnya. Deputi yang diberitahu agen bahwa rumah ini kosong, hendak membakar rumah tersebut. Karena Jack berteriak memanggil ibunya, si deputi kembali menyimpan jerigen tersebut. Sedikit penjelasan lagi, deputi yang berusaha menghentikan teror bugul membakar rumah keluarga Oswald. Karena hal tersebutlah, alasannya mencari info dan mendatangi rumah yang kini ditempati oleh Courtney. Kembali ke film, Courtney yang mengira deputi adalah orang suruhan Clint, rela membayar berapapun agar keberadaannya tak diketahui oleh Clint. Namun, deputi hanya meminta kopi, dan bilang bahwa ada kesalahpahaman yang harus dijelaskan. Setelah mengetahui tujuan deputi, Courtney mengizinkan deputi untuk memeriksa gereja. Namun karena sudah larut, deputi pamit pulang dan akan kembali besok. Di malam harinya, Dylan yang menolak ajakan Milo mengalami mimpi buruk, di mana dia melihat Courtney yang dipukul oleh Clint, dan mimpi tersebut berlanjut ke sebuah kejadian pembakaran orang di sebuah ladang. Dia pun melihat dirinya yang memegang celurit.
Dylan yang terbangun karena mimpi tersebut pergi ke basement dan bertemu dengan anak lain yang bernama Emma. Emma mengatakan agar Dylan tak mengalami mimpi buruk lagi, Dylan harus menonton film-film para bocil. Kemudian, mereka memutar film milik Emma. Di sini, Jack memberitahu Dylan bahwa Jack pun bisa melihat teman hayalannya. Melihat deputi tiba, Courtney pun mempersilahkan deputi memeriksa gereja. Come back to the house if you have any questions. I will. Thanks. Di dalam gereja tersebut, deputi menemukan banyak hal-hal aneh. Setelah dikejutkan oleh Bugul, deputi pun menemukan simbol Bugul yang tergambar di dinding. Deputi yang masih panik kembali dikejutkan oleh suara teleponnya. Panggilan tersebut adalah dari Dr. Stromberg yang mengabari bahwa Profesor Jonas menghilang dan meninggalkan sebuah radio. Stromberg juga meminta deputi untuk menemuinya. Deputi pun menjawab bahwa dia akan menemuinya besok. Tak jauh dari sana, deputi melihat Dylan yang murung. Deputi pun mengajak Dylan berbincang-bincang. Tanpa disadari oleh mereka, di balik jendela, Courtney tersenyum melihat Dylan dan deputi yang tampak akrab. Kemudian, Courtney melihat mobil Clint tiba di sana. Clint yang membawa backing bersamanya mencoba membawa pergi anak-anak. You need a court order. Boys, get back in the house. You can't do this. Namun, deputi yang berada di sana berhasil mengatasi Inspektur Ladusing dengan cara menakut-nakutinya bahwa jika mereka membawa anak-anak tanpa sepengetahuan Sheriff akan menjadi berita besar bagi awak media. Let's go, Gary. Setelah kejadian itu, deputi yang mendengar bahwa Courtney akan meninggalkan rumah itu kemudian melarangnya. What? You can't leave. Why? Dengan dalih, jika Courtney pergi, hal tersebut akan memberatkan Courtney di pengadilan You have nanti. to stay because those officers can testify that they saw you here today, and if you leave. Padahal, alasan deputi melarangnya pergi agar tak terjadi tragedi seperti di kediaman Oswald. Courtney yang parno dengan Clint meminta deputi untuk tinggal sebentar, meski hanya untuk makan malam. Just for dinner? Deputi pun mengiyakan. Singkat cerita, setelah makan malam, melihat deputi yang akan pulang, Courtney kembali meminta deputi untuk tetap tinggal. It's really no problem. I can Namun karena sudah larut malam, deputi menolaknya. Cie, soleh. Melihat Dylan yang meminta, deputi pun tak bisa menolaknya lagi. Cih, alasan. Deputi yang tak bisa tidur kembali membuka arsipnya. Courtney yang baru saja turun, kemudian mengajak deputi keluar rumah. Not really. This is a secret cigarette because I'm a secret smoker. Gotcha. You can't say anything to my boys. Percakapan di sana pun membuat mereka semakin dekat. Sure, I don't know when I would. Di scene lain, Milo kembali mengajak Dylan menonton. Come on. Setelah mereka selesai, Jack yang ketahuan mengintip oleh Milo menanyakan mengapa harus Dylan yang dipilih oleh Milo dan gengnya. Milo pun menjawab bahwa Dylan lebih baik dari Jack. You're not smart enough to do what he can do. Singkatnya, pagi pun tiba. Setelah saling bertukar nomor telepon, deputi melanjutkan perjalanan ke tempat Stromberg. Thanks. Sampai di sana, Stromberg menunjukkan radio yang ditinggalkan Jonas. Kemudian, menceritakan bahwa di sebuah tempat di Norwegia pernah ada kejadian yang berbau bugul. Tiba-tiba, dari radio tadi terdengar rekaman suara dari deputi dan Stromberg. Deputi pun menyuruh Stromberg menghancurkan radio itu dan kemudian bergegas untuk kembali ke rumah Courtney. There's already a family that's living in there, a mother and her two boys. Scene kemudian menunjukkan Jack yang memukuli Dylan dan meminta agar Dylan mengatakan bahwa Jack lebih baik darinya. Jack pun berhenti setelah Milo dan gengnya muncul. Singkatnya, tibalah malam di hari itu. Setelah bermimpi buruk, Dylan pun menuju basement. You're gonna like
like this one. Setelah menonton film milik Milo, Dylan yang dipaksa melanjutkan menonton film dari anak yang terakhir, dia pun menolak, kemudian berlari. Karena terus dihadang oleh bocil barbar, Dylan pun berlari ke gereja. Didapatinya Bugul di sana, Dylan kemudian masuk ke sebuah kamar. Di kamar tersebut, Dylan yang masih dipaksa para bocil kembali menolak. Namun kemudian, Milo memberitahunya bahwa film-film tersebut sebetulnya tidak ditunjukkan untuk Dylan. Dylan yang kembali ke basement mendapati Jack yang sedang menonton film pembunuhan. Di sini Dylan yang mencoba menghentikan Jack ditolak dengan kasar. Lalu Dylan pun kembali ke kamarnya. Di keesokan harinya, Clint bersama antek-antek membawa Courtney dan anak-anak pulang ke rumah. Deputi yang baru saja tiba di rumah Courtney di malam hari tak menemukan Courtney di sana. Lalu dia pun memutuskan menghubungi Courtney. Namun, tiba-tiba dia menerima SMS dari nomor Courtney yang dikirim oleh Clint. Singkatnya, deputi pun pergi ke rumah Clint. Clint yang seorang marksman kemudian keluar dengan senjatanya. Karena kecemburuan Clint, deputi yang memperingatkan Clint dalam bahaya langsung dihajar dan menyuruh deputi agar menjauhi Clint dan keluarganya. Scene kemudian beralih ke Jack yang mengambil kamera dari kotak. Kemudian merekam keluarganya yang sedang bersantai. Di sana pun, nampak Jack yang menyiapkan minuman. Dylan yang tahu ada yang tak beres dengan minumannya, kemudian mengambil HP milik Courtney dan menghubungi deputi. Dan benar saja, di malam harinya, keluarga tersebut sudah terikat di sebuah tiang. Di sini Jack pun kembali melanjutkan merekam, kemudian membakar Clint. Saat akan membakar Dylan, korek yang dipakai Jack macet. Lalu muncul deputi menabraknya. Setelah melepaskan ikatan Courtney dan Dylan, mereka pun lari. Namun, Jack yang mengejar mereka berhasil melukai tangan deputi. Saat hendak menutup luka deputi, rupanya Jack yang berada di luar berhasil masuk. Mereka pun kemudian bersembunyi. Para bocil yang membantu Jack berhasil menemukan deputi. Salah satu dari bocil itu melemparkan tas stik toilet ke deputi. Courtney dan Dylan mencoba lari, namun pintu-pintu di sana tiba-tiba tertutup. Jack yang sudah melihat ibu dan adiknya terdesak, tiba-tiba dikejutkan oleh deputi yang memukul kameranya hingga kamera tersebut jatuh dan rusak. Jack kemudian berlari mencari kamera lain di kotaknya, namun ternyata tidak ada. Para bocil pun mengingatkan Jack bahwa Bugul akan sangat marah. Lalu muncullah Bugul yang memegang Jack, kemudian tampak Jack hancur terbakar di dalam film, dan rumah itu pun ikut terbakar. Scene kemudian beralih. Deputi yang masuk ke motel untuk mengambil barang-barangnya, tiba-tiba dia mendengar suaranya dari radio yang kita lihat di tempat Stromberg. Dari radio itu pun ada suara anak kecil yang memanggilnya. Kemudian film pun berakhir. Oke men, cukup jelas kan alurnya? Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, gue Al pamit undur diri. Tetap sehat, tetap santuy. Bye-bye.